Pokoknya gini loh, hari ini kita merenung, tidak apa-apa, nanti biarpun hasil renungan kita ini pahit, jelek banget kita. Makananku haram, kebiasaanku jelek, setiap hari ku nonton nggak bener, nggak apa-apa, ntar dulu, habis ini kita akan berubah. Yang penting sadar dulu. Jadi ini ilmu bagaimana kita menjadi orang beruntung di bulan Ramadan, bukan sekedar kita memperbanyak ibadah, akan tapi bagaimana kita menyadari apa sih yang kita lakukan selama ini yang itu dianggap salah, kita hindari, kita kurangi. Dari 10 misalnya kita jadikan 9, 8, 7, 6 sampai kita bisa meninggalkan semuanya. Itu baru hebat Ramadan kita. Dan semua orang punya kesalahan yang berbeda-beda. Maka dari itu jangan Anda sibuk melihat kesalahan orang. Lihat dirimu sendiri di rumah. Apa kebiasaanmu di rumah? Di toko. Apa kebiasaanmu di toko? Jangan bicarakan orang lain. Kita bicarakan diri kita sendiri. Apa kebiasaan kita? Dosa. Yang mungkin mohon maaf banyak. Makanya kita merenung dong. Kan kam min sha'imin laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atas. Alangkah banyaknya orang puasa ternyata hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Mulutnya tidak dijaga. Mulai dari berdusta, nyakiti orang, ngomong celkat-celkit. Bahkan kadang kepada ibundanya, kepada ayahandanya. Mana ada berkah hidupnya. Dengan saudaranya. Misalnya. Ini harus kita sama pasangannya, istrinya, suaminya. Makanya jangan sampai kita itu di Ramadan hanya sibuk ngurusi ibadah yang namanya sujud rukuk, puasa, baca Al-Quran. Tapi kita harus mencoba saat ini. Ramadan berbeda. Mengurangi kemaksiatan. Khususnya yang hari ini betul-betul mewabah. Seperti corona adalah penyakit pandangan. Nular itu. Nular kalau seorang anak melihat bapaknya pernah nonton, akan ditiru. Nular langsung. Seorang murid yang lihat gurunya nonton, akan ditiru. Seorang suami yang lihat istrinya nonton, niru. Karena di rumah menjadi biasa nonton tontonan yang tidak baik. Ini baru berarti kalau kita punya kesadaran insyaf. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjauhi kemaksiatan. Ayo kita merenung masing-masing dari kita. Makanya jangan biasa kita sibuk ngurusi kejelekan orang. Kejelekan kita sendiri. Mata kita. Kebaikan kita bukan kebaikan di mata manusia saja. Tapi yang terpenting baik itu adalah di mata Allah. Di hadapan Allah. Allah melihat setiap saat. Biarpun di kamar sempit kita, Allah juga tahu kok. Tapi kalau baiknya orang baik hanya baik berpura-pura, lihat. Dia akan tampak kelihatan baik di depan orang. Masya Allah. Di saat tidak ada orang bebas. Seolah-olah Allah tidak melihatnya, na'udzubillah. Jadi ini Ramadan yang perlu kami hadirkan, insya Allah adalah kita mengurangi kemaksiatan. Pastikan Anda berbismillah lillah karena Allah. Kemudian juga membatasi, selagi bukan urusan kerja, cari nafkah dan sebagainya, membatasi urusan menggunakan media sosial. Gak usah beralasan mau ngeliat YouTube-nya Bu Yayah ya, gak usah alasan itu. Kalau sudah niat, jangan nonton ya jangan sudah. Karena nanti ada tambahannya itu. Karena setan membisikkan kan untuk dengar ceramah. Nah, iya, plusnya itu loh yang gak enak. Ceramah plus tambahannya itu. Jadi anggap saja, mulai malam saya tidak mau. Saya akan buka sehari hanya beberapa jam. Berusaha. Hanya untuk keperluan hajat, urusan bisnis saya, urusan saya selesai. Jadi memang tugas kerjaannya dengan handphone lain cerita. Bahkan mungkin kita perlu betul batasi dalam semuanya. Komunikasi dengan yang mengandung maksiat, mengundang kemaksiatan. Ini adalah yang sering dilupakan oleh hamba Allah. Menyibukkan dirinya dengan beribadah, tapi lupa bahwasanya ibadahnya bisa saja hangus oleh dosa-dosanya. Habis. Termasuk makanannya. Pokoknya gini loh, hari ini kita merenung, tidak apa-apa, nanti biarpun hasil renungan kita ini pahit, jelek banget kita. Makananku haram, kebiasaanku jelek, setiap hari ku nonton nggak bener, nggak apa-apa, ntar dulu, habis ini kita akan berubah. Yang penting sadar dulu. Kalau tidak sadar nggak akan bisa.
Sudahlah, makananku ada ribanya, makananku nggak bener, aku hasil begini. Sadari dulu, yang mengangkat nanti Allah. Mulainya dari kita sadar. Kemudian kita menyesal. Ya Allah, aku masih dalam keharaman ya Allah. Bisnisku nggak jelas ya Allah. Angkat aku dari kehinaan ini ya Allah. Terus adukan sampai masuk Ramadan. Bisa dirubah. Yang nggak boleh adalah cari pembenar. Sudah salah cari pembenar. Maka dosa yang paling dosa itu yaitu orang yang berdosa tapi nggak merasa berdosa. Itu repot. Kapan bisa baik? Jadi ayo kita merenung. Apa sih mungkin urusan dengan sesama, urusan dengan saudara. Kita harus membangun keindahan. Jangan biasa caci dan olok. Kalau kita pernah mengambil hak saudara, ayo kita kembalikan. Kalau belum bisa mengembalikan, ikrar meminta maaf hari ini sebelum masuk di bulan Ramadan. Jangan sampai puasa kita sia-sia. Umroh sia-sia, haji sia-sia. Karena ini digunakan harta haram. Sementara yang dilihat Imam Ghazali menggambarkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, bukan kitab ini. Ada orang tertipu itu kalau membaca hadis dan Al-Quran itu hanya senang keutamaan. Pahala ini, keutamaan ini. Lupa ancamannya. Sehingga dia terpacu untuk beribadah. Tanpa ia sadari ternyata pahalanya dihabiskan dengan dia ngomongin tetangga. 2 hari gak habis-habis. Tetangga yang hamil 2 nikah, tetangga yang anak perempuannya mabuk, tetangga yang anak perempuannya 2 hari gak pulang, diomongin di majelis taklim. Masya Allah. Mau kemana orang ini? Ayo kita merenung saat ini. Agar Ramadan nanti betul-betul Ramadan yang berkualitas bagi kita. Ramadan yang bermakna. Menjauhi kemaksiatan. Sehingga kalau dikatakan, ittaqullah haqqa tuqatih. Para ahli tafsir menafsiri, takutlah kepada Allah dengan takut yang sesungguhnya, ini dalam meninggalkan kemaksiatan. Kalau meninggalkan kemaksiatan, berusaha semaksimal mungkin. Tapi ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu dalam melakukan kebaikan. Kesunahan, fadilah itu. Jadi kalau maksiat sebisa mungkin, artinya mestinya didahulukan sisi ini. Bahkan seandainya, ibadahmu itu hanya sholat 5 waktu tok. Puasa Ramadan tok. Nggak tahu tok. Di Sunda apa tuh tok itu? Hah? Wongkol. Nggak enak, kepanjangan. Nggak mantap. Anda melakukan puasa tok. Kemudian sholat 5 waktu saja. Biar sepakat. Kemudian punya duit haji sekali saja. Kalau memang punya duit, banyak duit, zakat, itu saja. Sekali tok. Kemudian Anda tidak menyakiti ibunda, tidak menyakiti ayahanda, rizkimu halal, nggak nyakiti tetangga, nggak nyakiti suami, masuk surga. Masuk surga. Yang tertipu adalah dia melakukan ibadah. Tapi ternyata sambil bermaksiat. Makanya Imam Ghazali membuat satu kitab Al-Kashfu wa Tabyin tentang membongkar orang-orang yang tertipu. Paling banyak tertipu itu juga orang ibadah. Ibadah tertipu. Sambil maksiat umroh bolak-balik itu rebutan waris nggak beres-beres. Itu namanya masuk neraka lewat Mekah dia. Nggak sadar. Bulan Ramadan lagi. Ngejar umroh Ramadan rebutan waris. Itu setan ketawa tuh, umrah bolak-balik tuh, lo ke neraka sama gue, kata setan. Lanjutin umrah lagi, rebutan waris gak beres, tertipu dia. Kemudian kami kasih rumus, sudahlah, kita dengan Allah yang maha kuasa untuk mengangkat Anda. Jika bicara tentang jelek-jelekan, tidak ada orang yang lebih jelek daripada Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Impiannya memenggal leher Nabi. Khalid bin Walid mukul mundur kaum muslim waktu di perang Uhud. Sampai Sayyidina Hamzah terbunuh. Kalau bicara tentang jelek-jelek, itu lihat. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Tapi setelah itu, Allah angkat menjadi seorang Umar bin Khattab. Maksudnya apa? Yang penting sadar dulu kejelekan Anda ini apa. Yang repot nggak sadar. Sejelek apapun, kelam, mohon maaf, insya Allah di sini nggak ada. Dia mabuk, iya judi, ya nggak sholat, zina, semuanya.
Yang mengangkat kita adalah Allah. Tapi mulailah dari menyadari itu semuanya. Setelah kita mulai dari menyadari, ngadulah setiap malam kepada Allah. Mungkin saat ini ada yang berurusan dengan riba, nggak ada. Riba, gede banget ribanya. Ya Allah, entaskan aku dari riba yang saat ini aku berada di dalamnya, ya Allah. Riba, 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 riba. Setiap hari. Sampai Anda betul-betul menyesal, lihat bersama itulah akan ada pertolongan. Nah, ini seperti itu dulu. Mungkin lihat, makanya semua ngadu masing-masing, nggak usah, jangan terang-terangan dengan orang ketahuan kalau Anda punya kebiasaan jelek. Ngadu di tengah malam, waktu sendiri, adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persiapan di bulan Ramadan ya. Insya Allah persiapannya adalah kita membiasakan, ayo mengurangi kemaksiatan. Dan semakin orang jauh dari maksiat, lihat semakin mudah kita melakukan ketaatan. Pada akhirnya seperti itu. Jangan sampai kita tertipu ya. Tertipu. Melakukan ibadah seolah-olah dia menjadi orang yang beruntung, ternyata tidak beruntung. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.